Ada cerita menarik terkait mushaf ini. Pernah terjadi kebakaran besar yang melanda rumah pondok tempat menyimpan kitab tua ini, yang menghanguskan seluruh isi rumah termasuk semua benda-benda peninggalan dari Yang Gogo yang dibawa dari Ternate. Tapi anehnya, Al-Quran tertua ini tidak terbakar dan hingga saat ini masih tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kami Tipers, saya Jihan Fadila Saharani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 5 Al-Quran tertua yang ada di Nusantara. Ternyata, Indonesia tidak saja kaya akan keindahan alam dan budaya, tetapi juga warisan keagamaannya, yaitu terdapat beberapa mushaf yang sudah berusia ratusan tahun. Berikut 5 mushaf Quran tertua yang ada di Indonesia. Di urutan kelima ada Mushaf Lalino. Mushaf Lalino ini dibuat pada tahun 1815. Naskah ini merupakan mushaf Kesultanan Lima yang sejak dahulu secara turun-temurun digunakan oleh putra-putri sultan untuk belajar mengaji. Mushaf ini merupakan sumbangan Ibu Haja Maryam Salahuddin, putri Sultan Bima terakhir, Sultan Muhammad Salahuddin, tahun 1889 sampai dengan 1951. Dimensi Quran ini berukuran 35 kali 22 cm. Telah dilaminasi dan dijilid ulang dengan kulit karton merah. Kondisi naskah cukup rapuh karena sebagian kertas rusak dimakan tinta yang mengandung zat besi. Lalino dihiasi ukiran ragam hias yang bernuansa Islam, cukup detail dan kaya ekspresi. Tanda bacanya memadukan warna emas, merah, hijau, biru, dan kuning. Kini tersimpan rapi di Museum Baitul Quran Taman Mini Indonesia Indah Jakarta dan menjadi aset bangsa Indonesia. Di urutan keempat ada Mushaf Kajeng Kiai Al-Quran tahun 1797. Mushaf ini ditulis oleh seorang pegawai Keraton Surakarta bernama Ki Atma Parwita dalam waktu 2,5 bulan pada tahun 1797 Masehi. Awalnya milik Kajeng Gusti Raden Ayu Sekar Kendaton, Putri Sultan Hamengkubuwana II tahun 1772 sampai dengan 1828. Diajarkan oleh gurunya Haji Mahmud kepadanya. Pemilik naskah ini adalah istri dari RT Noto Diningrat, anak Pangeran Notokusumo. Mushaf tersebut berukuran 40 kali 28 cm, terdapat 15 baris tulisan tiap halaman, kondisinya masih utuh, lengkap 30 juz, 575 halaman termasuk halaman kolofon. Sampulnya berbahan kulit dengan hiasan sederhana yang saat ini tersimpan di Mushaf Pusaka Keraton Yogyakarta. Di urutan ketiga ada Mushaf Kesultanan Sumbawa tahun 1785. Mushaf Kesultanan Sumbawa adalah warisan Kesultanan Sumbawa pada zaman Maulana Sultan Muhammad Harun ar-Rasyid bin Sultan Muhammad Ikamuddin bin Sultan Muhammad Abdurrahman. Memerintah pada tahun 1777 sampai dengan 1791. Disalin oleh Muhammad bin Abdullah Al-Jawi Al-Boghizi pada 2 Oktober 1785. Mushaf ini disimpan di Bala Kuning, rumah pusaka kediaman Sultan Sumbawa, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Dengan ukuran 35 kali 22 cm, ditulis dengan tinta hitam, sedangkan tinta merah digunakan untuk menulis kepala surah, tanda tajwid, catatan hadis keutamaan surah, dan ain ruku. Sampul aslinya adalah kulit dengan hiasan cap yang disepuh tinta emas. Sekitar tahun 2013, mushaf ini dikonservasi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Di urutan kedua ada Mushaf Kari tahun 1585. Mushaf ini termasuk salah satu mushaf tertua bahkan di kawasan Asia. Mushaf yang dikenal dengan sebutan Kari saat ini tersimpan di Keraton Kesultanan Ternate dan Sigilamo, Masjid Kesultanan. Naskah Al-Quran ini ditulis di Ternate oleh ulama asal Yaman, Syekh Al-Faqih Al-Salih Afifuddin. Penulisan mushaf ini rampung di tahun 1585 Masehi, di masa Kesultanan Sultan ke-26 Sultan Said Barakati. Mushaf Al-Quran milik Kesultanan Ternate ini berukuran 31 kali 20,5 kali 10 cm. Nah, naskah Al-Quran tersebut menggunakan bahan kertas tebal dari Turki dan sampulnya dari kulit hewan. Di urutan pertama ada Al-Quran Tua Kulit Kayu tahun 1519. Seperti namanya, Al-Quran Tua Kulit Kayu yang dibuat dari kulit kayu dengan tulisan tangan. Mushaf ini adalah peninggalan Kesultanan Ternate ketika mereka membawa Islam masuk ke Kabupaten Alor.
sekitar tahun 1519 Masehi. Saat ini, Al-Quran tersebut disimpan di Desa Alor Besar oleh Nurdin Gogo yang merupakan keturunan ke-14 dari Iyang Gogo dari Kesultanan Ternate. Saat itu, Al-Quran ini dibawa pada masa Kesultanan Babullah V bersaudara berlayar dari Ternate dengan menggunakan perahu layar, yang menurut riwayat bernama Tumanninah, yang berarti berhenti atau singgah sebentar. Al-Quran tua kulit kayu ini dipercaya mengandung kekuatan supranatural tersendiri, serta menjadi daya tarik bahkan tersohor di dunia internasional sebagai situs warisan budaya peradaban Islam. Dengan ukuran 32 kali 21 cm yang ditulis menggunakan tinta berwarna hitam dan merah. Ada cerita menarik terkait mushaf ini. Pernah terjadi kebakaran besar yang melanda rumah pondok tempat menyimpan kitab tua ini, yang menghanguskan seluruh isi rumah termasuk semua benda-benda peninggalan dari Iyang Gogo yang dibawa dari Ternate. Tapi anehnya, Al-Quran tertua ini tidak terbakar dan hingga saat ini masih tetap terawat dan utuh. Bukan hanya di Indonesia, mushaf ini bahkan tertua di Asia. Oke Communityverse, demikian 5 Al-Quran tertua yang ada di Indonesia.